60 hari. Segitu doang waktu yang dibutuhin buat kaleng cola kosong berubah jadi kaleng baru di rak toko. Lo abis minum, buang kalengnya ke tempat sampah, terus 2 bulan kemudian kaleng yang sama udah balik lagi di supermarket. Tapi ini bukan sihir. Ini namanya daur ulang aluminium. Proses daur ulang paling menguntungkan di planet ini. Setiap kaleng yang didaur ulang ngirit 95% energi dibanding bikin aluminium baru. Kayak beda antara jalan kaki sama terbang ke benua lain. Tiap tahun di seluruh dunia ada 600 miliar kaleng aluminium yang didaur ulang. Beratnya 20 juta ton. Nilainya 50 miliar dolar. Dan yang paling keren, aluminium bisa didaur ulang tanpa batas. Tanpa kehilangan kualitas. Logam yang udah dilebur 1000 kali pun nggak beda sama yang baru. Kok bisa? Gimana caranya kaleng kusut yang kotor bisa berubah jadi lembaran logam yang sempurna bersih? Tonton sampai habis. Lo bakal lihat siklus tertutup paling sempurna yang pernah dibuat manusia. Setiap detik, 20.000 kaleng aluminium dibuang di seluruh dunia. Dalam 1 menit, lebih dari 1 juta. Dalam sehari, 1,5 miliar. Ini tuh gunung logam setinggi Everest loh. Dan semua itu harus dikumpulin, disortir, didaur ulang. Prosesnya dimulai dari jalanan kota. Tempat sampah dengan tanda biru, buat barang daur ulang. Truk-truk ngumpulin isinya terus bawa ke stasiun sortir. Di sini ada konveyor sepanjang 100 meter. Di ban berjalan itu ada segala macam. Kaleng, botol, kardus, plastik. Tugasnya pisahin aluminium dari yang lain. Dan disinilah teknologi mulai main. Magnet super kuat gantung di atas konveyor. Tapi aluminium nggak kena magnet kan? Gimana cara ngeluarinnya? Magnet-magnet itu bikin arus pusaran. Medan magnet yang berubah cepet banget bikin arus di dalam aluminium, dan arus itu bikin medan sendiri. Medan ini ngedorong kaleng-kaleng dari konveyor. Mereka literally loncat dan terbang ke bunker terpisah. Dalam 1 jam, satu separator bisa ngeproses 15 ton sampah. Aluminium murni jatuh ke penampungan. Sisanya lanjut ke jalur berikutnya. Tahap selanjutnya, pembersihan dan persiapan. Kaleng-kaleng datang dalam kondisi kotor banget. Masih ada sisa minuman, stiker, cat. Semua itu harus dibersihin. Kaleng-kaleng dimasukin ke drum gede banget. Diameternya 3 meter, panjangnya 10 meter. Di dalamnya ada air sama larutan alkali. Drum ini muter-muter, kaleng-kaleng saling bergesekan. Kotoran, stiker, cat semuanya terangkat. Airnya disaring, yang tersisa cuma logam bersih. Terus dikeringin. Udara panas dengan suhu 150 derajat ngebikin air menguap dalam 15 menit. Sekarang kaleng-kaleng ini perlu dipres. Mesin hidrolik ngasih tekanan 300 ton. 1000 kaleng jadi satu blok padat dengan berat 20 kg. Blok-blok ini namanya briket. Gampang banget buat disimpan dan diangkut. Satu truk bisa ngangkut 15 ton briket. Itu sama dengan 750.000 kaleng. Briket-briket ini ditumpuk di area terbuka. Aluminium nggak bakal karatan kok. Hujan juga nggak masalah. Dia nunggu giliran buat dilebur. Ada yang cuma nunggu seminggu, ada yang sebulan. Tapi pada akhirnya semua bakal masuk ke satu tempat. Tungku peleburan. Tahun 1827, ahli kimia Jerman Friedrich Wöhler berhasil dapetin aluminium murni untuk pertama kalinya. Bola-bola kecil logam keperakan. Ringan kayak kayu tapi kuat kayak besi. Cakep kayak perak tapi nggak kusam. Dunia langsung heboh banget. Aluminium mulai disebut logam para raja. Harganya $1.200 per kilogram. Ini 3 kali lebih mahal dari emas loh. Kaisar Prancis Napoleon yang ketiga sampai pesan peralatan makan dari aluminium buat tamu-tamu penting. Yang lainnya, makan pakai emas, lebih murah soalnya. Masalahnya nih, aluminium tuh susah banget didapetin. Dia nyempil di dalam biji bauksit. Ngambil dia pakai cara kimia hampir nggak mungkin. Butuh bertonton bahan kimia dan berminggu-minggu kerja cuma demi segram logam doang. Situasinya berubah di tahun 1886. Orang Amerika Charles Hall sama orang Prancis Paul Héroult secara terpisah nemuin proses elektrolitik.
Alirin listrik lewat biji yang dilebur, langsung dapat aluminium murni. Gampang, cepat, murah. Harganya anjlok dari $1.000 jadi $2 dalam 20 tahun. Dimulailah revolusi aluminium. Abad ke-20 bikin aluminium, jadi logam non-besi paling banyak diproduksi di planet ini. Pesawat, mobil, kabel listrik, kaleng minuman, aluminium ada di mana-mana. Sampai tahun 70-an, produksi dunia udah nyentuh 10 juta ton per tahun. Tapi muncul masalah nih. Produksi aluminium dari biji butuh energi yang gila-gilaan banyaknya. Buat dapetin 1 ton logam, perlu 15.000 kWh listrik. Itu konsumsi setahun rumah orang Amerika rata-rata loh. Belum lagi emisi karbon dioksida, kerusakan lanskap dari tambang terbuka. Para pegiat lingkungan mulai khawatir banget. Terus ada yang nyadar sesuatu yang harusnya udah jelas dari dulu. Aluminium gak rusak. Kaleng yang dibuang di hutan bakal tergeletak di sana 200 tahun tanpa perubahan. Gimana kalau didaur ulang? Biaya energinya cuma 700 kWh per ton. Hemat 20 kali lipat. Nggak perlu nambang biji, nggak perlu bahan kimia, nggak perlu electrolyzer gede-gede. Tinggal leburin logamnya dan pakai lagi. Dimulailah era daur ulang. Di AS tahun 70-an, 15% kaleng didaur ulang. Sekarang, 50%. Di Brasil malah 98%. Ini tingkat daur ulang tertinggi di antara semua material. Ruang peleburan. Suhu udara di bawah langit-langit, 50 derajat. Di tengah ruangan berdiri tungku setinggi rumah 3 lantai. Namanya tungku reverberatory. Di dalamnya kolam aluminium cair. Suhunya 760 derajat Celcius. Logamnya bersinar oranye. Di atasnya menari panas yang menyengat. Briket dimasukkan lewat konveyor langsung ke tungku. Aluminiumnya meleleh dalam sekejap. Titik leburnya cuma 660 derajat. Ini lebih rendah dari baja 2,5 kali lipat. Hemat energi banget. Tapi di leburan itu ada sampah yang mengambang. Sisa cat, pernis, campuran logam lain. Semuanya harus dibuang. Ke dalam kolam ditiup klorin. Gasnya naik berbentuk gelembung menembus leburan. Dia mengikat kotoran dan membawanya ke permukaan. Terbentuklah terak, busa abu-abu. Dibersihkan pakai scraper mekanis. Di bawah terak itu cermin logam murni. Setelah 6 jam peleburan, tungku siap untuk pengeluaran. Gayung raksasa meluncur dari bawah. Tungku miring dan leburannya mengalir seperti sungai emas. 1 gayung muat 20 ton. Itu 1 juta kaleng dalam bentuk cair. Dari wadah peleburan, cairan logam dituang ke cetakan. Hasilnya jadi batangan logam seberat 25 ton per piece. Panjangnya 10 meter, lebar 1,5 meter, tebalnya 50 cm. Butuh seharian buat dingin. Suhunya turun dari 700 derajat sampai suhu ruangan. Batangannya mengeras tapi tetap lunak dan lentur. Itu sifat aluminium, gampang banget dibentuk. Tahap berikutnya, rolling. Batangannya dikirim ke mesin gilas raksasa. Mesinnya gede banget dengan roller diameter 2 meter. Batangannya lewat di antara roller. Tekanannya 1000 ton. Logamnya gepeng kayak adonan roti. Sekali lewat aja ketebalannya berkurang dari 50 cm jadi 20 cm. Batangannya lewat lagi. Sekarang tebalnya 10 cm. Lewat lagi, 5 cm. Lagi, 2 cm. Prosesnya diulang 20 kali. Di akhir prosesnya jadi lembaran setebal 2 mm. Keluar dari mesin dengan panjang 1 km. Digulung jadi gulungan seberat 10 ton. Dari satu gulungan bisa bikin 30.000 kaleng. Logamnya dikirim ke pabrik kemasan. Di sana lembarannya dicetak jadi potongan, dindingnya ditarik, lehernya dibentuk. Siklusnya selesai. 60 hari setelah dibuang ke tempat sampah, kalengnya udah balik lagi ke rak toko. Jadi begitulah aluminium hidup selamanya. Atom-atom logam yang sekarang ada di kaleng kolamu, mungkin dulu adalah bagian dari pesawat Perang Dunia Kedua. Terus jadi atap rumah di tahun 50-an. Habis itu jadi kabel listrik di tahun 80-an. Terus jadi rangka sepeda di tahun 2000-an. Dan sekarang kaleng di tanganmu.
Besok mereka bakal jadi bagian dari laptop, lusa, jadi pelapis pesawat luar angkasa. Aluminium nggak kenal tua. Setiap kali dilebur ulang, dia jadi muda lagi. Ini satu-satunya material di planet ini yang bisa dipakai tanpa batas, tanpa rusak kualitasnya. Manusia produksi 100 juta ton aluminium per tahun. 75% dari semua logam yang pernah diproduksi masih dipakai sampai sekarang. Bayangin, logam yang dibuat 100 tahun lalu masih berfungsi sampai hari ini. Daur ulang aluminium bukan cuma soal olah sampah. Ini filosofi keabadian materi. Bukti bahwa di tangan yang tepat, sumber daya planet ini nggak bakal habis. Setiap kaleng yang dibuang bukan sampah, tapi cadangan logam buat generasi masa depan. Siklus tertutup. Kelahiran kembali yang abadi. Aluminium bakal bertahan lebih lama dari peradaban dan akan melayani mereka yang datang setelah kita. Di gurun Arizona yang tandus, di tengah pasir yang nggak ada habisnya, ada kuburan paling mahal di planet ini. 4.000 pesawat. Nilainya lebih dari 35 miliar dolar. Ini bukan museum atau tempat sampah biasa loh. Ini tempat di mana mesin-mesin tempur yang dulu menguasai langit akhirnya mati. Bayangin aja, luasnya lebih dari 2.000 lapangan bola dan di setiap meter perseginya ada cerita perang, kemenangan, sama kekalahan. Di sini ada B-52 legendaris yang ngebom Vietnam. Ada juga F-14 yang ngejaga langit di Irak. Setiap hari ada pasien baru yang datang ke sini. Tapi apa sih yang terjadi sama raksasa-raksasa ini setelah mereka nyentuh tanah untuk terakhir kalinya? Ada yang bakal dibongkar jadi onderdillan dalam hitungan minggu. Ada yang bakal tidur di sini puluhan tahun, nungguin kebangkitan. Dan beberapa, ya dihancurin total. Tonton sampai habis. Lo bakal tahu gimana mesin-mesin seharga jutaan dolar ini mati dan kenapa tempat ini disebut boneyard-nya Amerika. Tahun 1946. Perang Dunia Kedua udah kelar, dan Amerika punya masalah yang nggak kepikiran sama sekali. Puluhan ribu pesawat tempur nggak kepake lagi. B-17, B-24, pesawat pemburu, bomber, semua ini habis biaya miliaran. Tapi dunia udah nggak perang lagi. Dijual juga nggak bisa, teknologinya rahasia banget. Disimpan di pangkalan aktif, terlalu mahal. Terus militer nemuin solusinya, pangkalan Davis Monthan di Arizona. Tempat yang hujannya cuma 4 kali setahun. Kelembapan udaranya hampir nol. Dan suhunya bikin korosi langsung mati. Tanah kerasnya dari tanah alkali, kayak beton alami, nggak perlu hangar sama landasan pacu. Iklim gurunnya bikin tempat ini jadi kuburan sempurna buat pesawat. Yang pertama datang ke sini 600 pesawat dari perang. Mereka diparkir rapi berjajar, diawetkan, terus dilupain. Nggak ada yang nyangka kalau 70 tahun kemudian bakal ada lebih dari 4.000 pesawat di sini. Tahun 60-an, perang dingin lagi panas-panasnya nih. Amerika bikin pesawat bomber yang bisa ngebawa senjata nuklir sampai Moskow. B-52 Stratofortress. Beratnya 83 ton. Bentangan sayap 56 meter. Mesin pembuat kehancuran kota banget. Sampai tahun 70-an mereka udah bikin lebih dari 700 unit loh. Tapi teknologi berkembang cepat. Muncul rudal yang terbangnya lebih kenceng dan lebih akurat. Bomber jadi ketinggalan zaman. Terus mau diapain dong pesawat gede-gede ini? Dibawa ke Davis Monthan. Base-nya makin gede. Sekarang ini nggak cuma gudang biasa, ini udah jadi industri beneran. 365 orang karyawan. Mekanik, insinyur, spesialis konservasi. Mereka nerima pesawat, cek kondisinya, dan mutusin nasib tiap unit. Ada yang diawetkan buat disimpan lama. Ada yang dibongkar buat spare parts dalam sebulan. Ada juga yang langsung masuk gilotin, mesin gede yang motong badan pesawat jadi potongan-potongan. Keputusannya tergantung satu hal, apakah model ini masih dibutuhin tentara apa enggak. Tahun 90-an. Perang dingin udah kelar, dan di kuburan pesawat dimulailah penghancuran massal terbesar dalam sejarah penerbangan.
Perjanjian pengurangan senjata strategis butuh bukti nyata. Pesawat pembom harus dihancurin sedemikian rupa supaya satelit Rusia bisa lihat dari orbit. B-52 diposisiin di area khusus. Terus gilotin seberat 13 ton turun menghantam badan pesawat. Suara logam remuk kedengeran sampai sejauh 1 kilometer. Dalam 15 menit, mesin yang harganya 100 juta dolar berubah jadi potongan-potongan aluminium. Semua ini direkam kamera buat satelit. Bukti penghancuran. Dalam beberapa tahun, cara kayak gini udah ngancurin 365 pesawat B-52. Tiap pesawat punya ceritanya sendiri. Vietnam, Operasi Badai Gurun, puluhan misi tempur. Tapi perjanjian lebih penting dari sejarah. Logamnya dikirim buat dilebur ulang. Dari satu pesawat membom bisa dapat sekitar 50 ton aluminium. Itu cukup buat produksi 1.200 sepeda. Begitulah cara legenda langit berakhir. Prosesnya dimulai jauh sebelum pesawat menyentuh tanah di Arizona. Militer mengambil keputusan, pesawat ini udah pensiun. Alasannya bisa macam-macam. Model yang udah ketinggalan zaman. Biaya perawatan terlalu mahal. Keputusan politik. Keausan struktur setelah ribuan jam terbang. Pesawat melakukan penerbangan terakhirnya. Para pilot bercanda, ini perjalanan terakhir ke surga. Meskipun buat si mesin ini lebih kayak neraka penantian. Pangkalan Davis Monthan menyambutnya di zona penerimaan. Yang pertama dilakukan, pemeriksaan total. Para insinyur mengecek setiap sistem. Mesin, avionik, hidrolik, elektronik. Dibuat laporan lengkap. Ini bakal menentukan nasib pesawat itu. Kategori pertama, penyimpanan dengan kemungkinan pemulihan. Pesawat-pesawat kayak gini bisa kembali bertugas setelah 5, 10, bahkan 15 tahun. Kategori kedua, donor organ. Dari pesawat ini bakal dipotong semua yang berharga. Kategori ketiga, pemusnahan total. Pesawat kayak gini bakal dipotong dalam beberapa minggu. Keputusan udah diambil. Proses pengawetan dimulai. Kalau pesawat masuk kategori penyimpanan, mereka siapin buat tidur panjang di gurun. Ini bukan cuma parkir terus dilupain gitu aja. Ini proses detail yang udah disempurnain puluhan tahun. Pertama-tama, semua cairan dikuras habis. Bahan bakar, hidrolik, oli, semuanya sampai tetes terakhir. Sisa dikit aja bisa bikin korosi atau kebakaran. Terus mesinnya diawetkan. Bagian mesinnya dikasih lapisan khusus buat melindungi logam dari oksidasi. Kokpitnya disegel rapat. Semua lubang wall intake udara, nozzle, pintu darurat, ditutup pakai film khusus. Filmnya ini ngeblok sinar matahari biar suhu dalam nggak naik sampai bahaya. Tanpa ini, kokpit bakal jadi kayak oven. Suhu di gurun waktu musim panas bisa nyampe 50 derajat Celcius. Elektroniknya dibungkus rapat pakai kantong pelindung isi silika gel yang nyerap kelembapan. Rodanya dikasih coating anti karat. Seluruh prosesnya butuh sekitar 3 minggu. Habis itu pesawatnya didorong ke area parkir. Baris-baris rapi, kayak parade raksasa yang beku. Di sini dia bisa ngendon bertahun-tahun. Tapi kebanyakan pesawat nasibnya beda lagi. Mereka jadi donor. Bayangin aja, ada ratusan pesawat yang lagi terbang di udara, mereka butuh suku cadang. Mesin buat F-16 itu harganya 3 juta dolar. Yang baru ya. Tapi kalau copot dari pesawat yang udah disimpan, 800.000. Hemat banget kan? Makanya di sini ada industri pembongkaran gede-gedean. Mekanik datang bawa pesanan. Butuh radar? Ambil dari pesawat nomor 412. Butuh turbin? Nah, F-15 yang itu bisa kasih punyanya. Prosesnya kayak operasi bedah. Pesawatnya dibongkar nggak asal-asalan, tapi pakai teknologi. Setiap bagian dibersihin, dicek, dites. Nomor serinya didokumentasiin, jam terbang, kondisinya. Terus dikemas dan dikirim ke gudang. Satu pesawat yang udah pensiun bisa bikin puluhan pesawat lain tetap bisa terbang. Tiap tahun dari sini dikirim lebih dari 20.000 komponen. Nilai suku cadang ini lebih dari 500 juta dolar per tahun. Kuburan pesawat ini kerja kayak toko suku cadang raksasa buat seluruh penerbangan Amerika.
Tapi ada juga pesawat yang nggak beruntung. Masa mereka benar-benar udah habis. Modelnya udah kedaluarsa dan nggak ada yang butuh spare part-nya. Atau ada perjanjian yang mengharuskan penghancuran total. Nah, di situ dimulai babak terakhir. Pesawatnya digulir ke area khusus. Di situ ada monster bernama Guillotine Igor. Beratnya 13 ton, tingginya setara gedung 3 lantai. Ini pemotong hidrolik yang bisa membelah badan pesawat B-52 jadi 2 dalam 20 detik. Prosesnya brutal banget tapi efektif. Pisaunya turun dan logam setebal 2 cm retak kayak karton. Badannya langsung hancur berkeping-keping. Terus datang ekskavator dengan gunting raksasa. Mereka motong sayap, copot ekor, remukin kokpit. Dalam sehari satu tim bisa ngehancurin 5 pesawat jadi tumpukan rongsokan. Aluminiumnya disortir berdasarkan tipe, titanium dipisah, baja juga dipisah. Semuanya dikirim buat dilebur ulang. Dari satu F-14 Tomcat aja bisa dapat sekitar 12 ton logam. Itu cukup buat bikin 40.000 kaleng soda. Daur ulang materi yang epic. Tapi nggak semua pesawat bakal tinggal di sini selamanya. Beberapa bangkit lagi. Sejarah udah nyatet puluhan kasus di mana pesawat yang tidur 10 tahun di gurun tiba-tiba terbang lagi. Contoh paling terkenal, bomber B-1 Lancer. Di tahun 2004, mereka pensiun dari tugas militer dan disegel. 5 tahun kemudian, militer sadar, salah langkah. Mesin-mesin ini ternyata masih dibutuhin banget. 18 unit dikembaliin ke barisan. Proses pemulihannya makan waktu berbulan-bulan. Teknisi buka semua pelindung, cek tiap sistem, ganti semua cairan, tes mesin. Biaya pemulihan, 15 juta per unit. 10 kali lebih murah daripada bikin baru. B-1 ini terbang lagi buat misi tempur. Afghanistan, Suriah, Irak. Mesin yang dianggap mati ternyata bawa maut lagi. Gurun Arizona ternyata gudang paling oke, lebih bagus dari hangar manapun. Udara kering bikin logam tetap sempurna. Nggak ada karat sama sekali selama 10 tahun di bawah langit terbuka. Hari ini di kuburan pesawat ada 4.200 unit nangkring di sana. Lebih banyak dari semua museum di dunia kalau digabungin. Harga koleksi ini tembus 35 miliar dolar. Tiap tahun sekitar 300 pesawat baru datang ke sini. Dan tiap tahun juga sekitar segitu yang pergi. Ada yang jadi spare part, ada yang dilebur, ada yang balik terbang lagi. Tempatnya buka sepanjang tahun. 365 hari, nggak ada libur. 400 orang kerjain mesin raksasa mati hidup ini. Dampak ekonominya gede banget. Tiap tahun Angkatan Udara Amerika hemat lebih dari 1 miliar dolar. Itu duit yang nggak perlu dikeluarin buat beli spare part baru. Militer dari negara lain datang ke sini kayak ke pasar. Beli pesawat utuh buat museum atau latihan mereka. Australia beli 20 F-18 Hornet bekas. Israel angkut puluhan helikopter. Kuburan ini udah jadi pusat perdagangan internasional buat sejarah penerbangan. Jadi gitu deh, di bawah teriknya matahari Arizona, berakhirlah hidup mesin-mesin yang dulu banget, jadi simbol kekuatan dan teknologi. Setiap pesawat di sini tuh nggak cuma tumpukan logam sama elektronik aja. Ini cerita para pilot yang pernah percaya nyawa mereka. Ini misi-misi yang udah dijalanin di atas Vietnam, Irak, Afghanistan. Ini teknologi yang udah nyedot puluhan tahun riset dan miliaran dolar dari umat manusia. Di sini nggak ada romantisme museum. Di sini cuma ada kenyataan pahit. Semua mesin itu fana, bahkan yang dulu berkuasa di langit sekalipun. Tapi ada keadilannya juga sih. Pesawat-pesawat ini nggak dibiarkan membusuk di tempat sampah. Mereka ngasih organ-organ mereka buat saudara-saudara yang masih terbang. Mereka berubah jadi bahan untuk teknologi baru. Beberapa bahkan bangkit lagi buat misi tempur terakhir mereka. Kuburan pesawat ini bukan akhir, tapi transformasi. Dari abu mesin-mesin tua, lahirlah yang baru. Dan setiap kali ada jet tempur yang terbang ke langit pakai mesin yang diambil dari pesawat yang udah diawetkan,
Di suatu tempat di gurun sana, raksasa logam itu nyengir. Gua masih terbang kok, cuma dengan cara yang beda aja. Lo lagi pegang $100. Selembar kertas hijau dengan muka Franklin. Ringan, tipis, kelihatan biasa aja. Tapi ini bukan kertas biasa, dan bukan barang sembarangan. Uang ini dicetak di gedung yang dijaganya lebih ketat dari Pentagon. CCTV di mana-mana. Sensor gerak, penjaga bersenjata. Masuk ke sana lebih susah dari Fort Knox. Kertasnya dibuat pakai formula rahasia, 75% katun. Formulanya cuma diketahui 5 orang di dunia. Dicetak 3 kali. Tiap kali pakai tinta beda. Tiap kali akurasinya sampai ke mikron. Satu goresan salah, langsung palsu tuh uang. Dicek pakai mesin. Setiap milimeter di-scan. Yang cacat langsung dibakar. Bahkan satu lembar yang salah aja nggak bakal keluar. Soalnya kalau sampai keluar mau ada yang bisa niru. Selembar kertas ini dijaganya lebih ketat dari brankas bank. Tonton sampai habis. Lo bakal tahu gimana cara cetak uang. Dan nggak bakal pernah lihat dolar lagi cuma sebagai kertas biasa. Texas. Ladang kapas sampai ke Cakrawala. Panasnya hampir 40 derajat. Bola-bola kapas putih mekar di semak-semak. Mesin pemanen lagi ngumpulin hasil panen. Tapi nggak semua kapas bisa dijadiin duit. Cuma serat yang paling panjang aja. Yang putih. Yang kuat. Mereka pilih manual satu-satu. Terus dibawa ke pabrik. Massachusetts. Kota kecil Dalton. Pabrik Crane Currency. Di sini mereka bikin kertas buat dolar sejak tahun 1779. Nggak ada yang lain di seluruh dunia yang boleh bikin. Area dijaga ketat 24 jam. Sistem keamanannya kayak di bandara. Kamera di setiap sudut. Kapas dicampur sama linen. Direbus di tangki gede banget. Ditambahin air. Jadinya bubur putih. Terus dipipihkan jadi lembaran tipis. Waktu dipipihkan, mereka masukin serat merah sama biru. Secara acak, nggak beraturan, mustahil buat bikin pola yang sama persis. Ini perlindungan pertama. Habis itu mereka masukin pita pengaman. Benang logam tipis, nyala kalau kena sinar ultraviolet. Airnya diperas pakai pres, dikeringin, dipotong jadi lembaran besar. Setiap lembar diperiksa pakai cahaya tembus. Nyari cacat. Satu gelembung udara doang, lembarannya langsung ditolak. Kertas yang udah jadi dikemas, dikirim pakai pengawalan, penjaga bersenjata, mobil lapis baja. Soalnya kalau kertas ini sampai dicuri, bisa langsung cetak uang asli. Washington DC, ada gedung tanpa papan nama. Abu-abu. Nggak mencolok. Di dalamnya mereka cetak uang. Bureau of Engraving and Printing. Tingkat pengamanannya kayak pangkalan militer. Detektor logam. Pemindai retina mata. Sidik jari. Bahkan karyawannya sendiri nggak bisa masuk tanpa pemeriksaan 3 kali. HP dilarang, kamera dilarang. Semua alat perekam bakal disita. Di dalamnya, mesin cetak segedean bus. 1 unit harganya $10 juta. Jalan non-stop. Suaranya kayak pesawat lagi lepas landas. Kertasnya dimuat setumpuk-tumpuk. 32 lembar pertumpukan. Di setiap lembar bakal dicetak 32 uang kertas. Tahap pertama, pencetakan latar. Pola-pola hijau, garis-garis tipis banget. Itu digambar manual sama pengukir. Berbulan-bulan. Satu kesalahan, ulang dari awal. Garisnya tipis banget, mata telanjang enggak kelihatan. Ini perlindungan kedua anti pemalsuan. Tintanya spesial, formulanya rahasia. Dibuat di pabrik lain, dengan kontrol yang sama ketatnya. Lembarannya lewat roll cetak. Keluarnya hijau. Basah. Dikeringin pakai lampu inframerah. Setiap lembar diperiksa. Sensor scan warna, kepadatan, kecocokan garis. Akurasinya 1/100 mm, lebih tipis dari rambut. Tahap kedua, cetak intaglio. Yang paling penting nih, wajah Franklin. Angka-angkanya, tulisannya. Semua ini dicetak dengan tekanan gila-gilaan. 3 ton per sentimeter persegi. Tintanya benar-benar nempel dalam ke kertas.
Kalau lo raba pakai jari, bakal berasa timbul. Ini fitur keamanan utamanya. Nggak mungkin dipalsuin. Printer biasa mah nggak sanggup. Bahkan yang profesional sekalipun. Butuh mesin khusus. Yang di dunia cuma ada 10 unit. Dan semuanya di sini. Roll cetaknya dilapisi lubang-lubang mikro. Gambarnya diukir pakai laser. Tingkat akurasinya 5 mikron. Itu 10 kali lebih tipis dari rambut manusia loh. Rollnya diganti tiap tahun. Yang lama dimusnahkan. Dilebur. Jadi rongsokan logam. Biar nggak ada yang bisa bikin ulang gambarnya. Lembarannya melewati mesin. Keluar udah ada wajah Franklin. Angka-angka yang jelas. Tulisan yang timbul. Lagi-lagi dicek. Mesin-mesin nge-scan setiap detail. Bandingin sama standarnya. Kalau ada 1 pixel aja yang nggak cocok, langsung masuk reject. Yang reject dikumpulin terpisah. Akhir hari langsung dihancurin. Dibakar, abunya dilarutin pakai asam, bahkan abu dolar aja nggak boleh dibuang sembarangan. Tahap ketiga. Nomor seri, setiap lembar dapat kode unik. 11 digit angka dan huruf. Kombinasi kayak gini nggak ada lagi di dunia. Dicetak pakai tinta hijau, kanan dan kiri. Nomornya harus pas banget identik. Mesin ngecek. Kalau kiri sama kanan nggak cocok, langsung reject. Di sini juga dicetak stempel Departemen Keuangan, lingkaran hijau, dan stempel Bank Cadangan Federal. Item. Hurufnya nunjukin bank mana yang ngeluarin uangnya. Semua proses ini cuma 3 detik. Lembaran masuk mesin. Keluar udah ada nomor sama stempelnya. Pemeriksaan final. Paling ketat nih. Mesin-mesin ngesen uangnya pakai ultraviolet. Cahaya inframerah. Di bawah pembesaran. Ngecek 15 parameter. Warna. Relief. Pita pengaman. Tanda air. Kecocokan garis. Kepadatan tinta. Ukuran. Pemusatan. Nomor. Sedikit aja melenceng, langsung buang. Persentase reject, 3%. Dari tiap 1000 lembar, 30 dimusnahin. Yang bagus dipotong jadi uang. Sisanya masuk mesin penghancur. Mesin pemotong. Pisau gilotin. Setajam silet. Lembaran berisi 32 lembar uang diletakkan di atas meja. Pisau turun. 1. Potong jadi strip-strip. 2. Potong jadi lembar-lembar terpisah. Presisinya 1/10 mm. Kalau 1 lembar aja kepotong miring, seluruh lembaran langsung ditolak. Uang-uang jatuh ke nampan. Robot ambil. Hitung. 100 lembar per pak. Bungkus pakai kertas. 100 pak jadi 1 blok. $10.000 dalam 1 blok. Blok-blok dibungkus plastik. Disegel. Distempel tanggalnya. Serinya. Jumlahnya. Ditaruh di kontainer berangkas. Metal. Dikunci pakai 3 gembok. Kuncinya dipegang 3 orang beda. 1 orang nggak bisa buka. Kontainer dimuat ke truk lapis baja. Pengawalan bersenjata. 2 mobil pengiring. Dibawa ke Federal Reserve Bank. Di sana diturunkan ke gudang penyimpanan. Di bawah tanah. Dinding setebal 1 meter. Beton diperkuat baja. Uang-uang nunggu di situ. Sampai ada bank yang minta. Baru deh dikeluarin, dihitung, dikemas, dikirim lagi. Bank lokal kamu memesan uang kertas baru. Pesanannya langsung ke Federal Reserve. Dari sana dikirim kontainer. Lagi-lagi dijaga ketat. Truk lapis baja Brinks. 2 petugas bersenjata. JPS tracker. Koneksi ke pusat kontrol. Kalau ada sedikit aja keluar jalur, langsung alarm. Sampai di bank. Bongkar muatan ke berangkas. Cek segel. Buka kontainer. Hitung ulang. Manual sama mesin. Jumlahnya harus pas banget sampai sen terakhir. Sebagian uangnya masuk ke ATM. Operator ngisi kaset, $4.000 dalam 1 kaset. Masukin ke ATM. Tutup. ATM siap dipakai, kamu datang. Masukin kartu, ketik PIN. Minta $100. Di dalam roller mulai kerja, ambil 1 lembar. Cek pakai sensor. Kalau uangnya kusut atau robek, ATM nggak bakal keluarin. Ambil lembar berikutnya. Keluar lewat celah. Kamu ambil. Lipat masukin dompet.
terus pergi. Tanpa mikir perjalanan panjang selembar kertas itu. Dari ladang kapas di Texas sampai ke dompet lo. Kertas rahasia, 3 lapis cetakan, 15 kali pemeriksaan, pengawalan bersenjata di setiap tahapan. Sekarang lo udah tahu, uang kertas ini bukan cuma kertas biasa. Ini dokumen paling aman di dunia, yang ngecetak orang-orang yang lolos pemeriksaan intelijen. Kerja pakai mesin seharga $10 juta, di bawah kamera dan sensor semua. Salah dikit aja, langsung dimusnahkan, dibakar, dilarutin pakai asam. Soalnya meski cacat, kalau sampai jatuh ke tangan orang, itu ancaman. Bisa dipelajari, teknologinya bisa dimengerti, terus dicoba dipalsuin. Makanya pengamanannya seketat itu. Gak bakal lo lihat uang $100 kayak kertas biasa lagi. Karena sekarang lo tahu, di dalamnya tersimpan 300 tahun teknologi. Serat merah di kertasnya tersebar acak. Pita pengaman bercahaya di bawah sinar UV. Potret Franklin dicetak dengan tekanan 3 ton. Garis mikro lebih tipis dari rambut. Nomor serinya unik. Uang ini nggak mungkin dipalsuin, meski lo coba mati-matian. Soalnya ini dibuat bukan buat jadi bagus, tapi dibuat buat ngelindungin uang dari pemalsuan. Dan berhasil. Lo percaya nggak kalau di Amerika Serikat aja, industri kabel listrik bisa dapetin puluhan miliar dolar setiap tahunnya? Gulungan kabel yang kelihatan kecil ini sebenarnya bawa semua aliran energi yang bikin peradaban modern tetap jalan. Di balik setiap kaki kabel, ada engineering yang super ketat. Tembaganya ditarik lewat serangkaian cetakan baja buat dapetin ukuran yang presisi banget, terus dilapisi sama isolasi berlapis-lapis yang dirancang khusus buat tahan panas dan nolak kelembapan. Penyimpangan sekecil beberapa ribuan inci aja bisa bikin overheat, korsleting, dan bahaya keamanan yang serius loh. Di film dokumenter ini, kita bakal masuk ke dalam proses pembuatan kabel listrik, fondasi yang nggak kelihatan dari kehidupan modern kita. Dari sutas kawat logam tipis yang kelihatan hampir rapuh, kabel listrik jadi fondasi diam-diam kehidupan modern. Dengan diameter cuma sekitar 0,08 inci, satu inti tembaga bisa ngebawa arus yang cukup buat nyalain satu rumah penuh. Di dalam lapisan isolasi tipisnya, mengalir energi yang konstan, mengubah gerakan yang nggak kelihatan jadi cahaya, panas, dan operasi tanpa henti dari dunia di sekitar kita. Dan pas misinya selesai, kabel listrik nggak sampai di akhir hidupnya. Tembaga bisa dilahirin ulang hampir tanpa batas. Isolasi plastiknya dilepas, logamnya dibersihkan, dilebur, dan ditarik lagi jadi kabel baru. Setiap siklus daur ulang butuh energi jauh lebih dikit dibanding nambang dan membersihkan biji baru, ngurangin limbah dan ngerawat sumber daya alam. Ini siklus tertutup, di mana teknologi dan keberlanjutan hidup berdampingan dalam sesuatu yang sekecil dan sesederhana satu kawat. Perjalanan kabel listrik dimulai jauh di bawah tanah, di tambang tembaga raksasa. Tempat logam merah ini digali dari lapisan batuan kuno. Biji tembaga nggak ada dalam bentuk murni, dia terkunci rapat di dalam batu, tanah, dan senyawa mineral. Buat dapetin tembaga ini, orang-orang harus ngebor, ngeledakin, dan ngangkat lapisan demi lapisan batuan, ngangkut ribuan ton batuan ke permukaan setiap hari cuma buat dapetin sedikit banget tembaga. Rata-rata, buat ngasilin 1 pon tembaga murni aja butuh ngolah 200 sampai 1000 pon biji mentah, tergantung kandungan logam di setiap deposit. Ini nunjukin kalau nilai tembaga bukan dari kelimpahannya, tapi dari presisi yang dibutuhin buat ngekstrak dia dari timbunan material yang gede banget. Kebanyakan tambang tembaga modern tuh operasi tambang terbuka yang gila-gilaan. Dalamnya ratusan kaki dan lebarnya bermil-mil. Kalau dilihat dari atas, mereka kayak corong kolosal yang diukir di permukaan bumi. Setiap hari ratusan truk dumper super berat, masing-masing ngangkut lebih dari 300 ton batuan, terus bergerak non-stop antara tambang dan fasilitas pengolahan.
Setelah biji keluar dari tambang, bentuknya masih cuma batuan keras dengan logam yang terjebak di dalamnya. Buat ngambil tembaganya, langkah pertama yang penting banget adalah pemecahan awal, menghancurkan struktur batuan dan membebaskan partikel-partikel mineralnya. Di pabrik pemecah, biji ini dipecah lewat beberapa tahap. Dari batu-batu gede jadi kerikil, terus akhirnya jadi bubuk halus. Makin halus, makin gampang mineral yang mengandung tembaga dipisahin dari batuan sampah di sekitarnya. Jadi, materialnya siap buat tahap pemisahan dan konsentrasi berikutnya. Nah, bubuk biji ini kemudian dikirim ke proses flotasi. Air, udara, dan bahan kimia dalam jumlah super sedikit digabungin buat menciptakan gelembung-gelembung mikroskopis yang nggak kehitung banyaknya. Partikel mineral yang mengandung tembaga nempel ke gelembung-gelembung ini dan naik ke permukaan, sementara batuan sampah yang lebih berat tenggelam ke dasar. Ini adalah langkah pemisahan pertama yang beneran, di mana logamnya mulai dikenali dan diisolasi dari alam lainnya. Hasilnya adalah konsentrat tembaga yang mengandung sekitar 25–35% tembaga, peningkatan drastis dari 1–5% yang ada di biji mentah. Meskipun ini belum tembaga murni, tahap konsentrasi ini sangat krusial. Dia mengubah gunung-gunung batuan yang kayaknya nggak berguna, jadi sumber logam dengan nilai industri yang nyata. Setelah dihancurkan dan diapungkan, konsentrat masih belum jadi logam loh. Di tahap ini tembaga masih terkunci di dalam senyawa mineral, dan butuh satu langkah penting buat benar-benar dibebaskan, peleburan. Konsentrat dimasukkan ke tungku yang bekerja pada suhu super tinggi, sering lebih dari 2300 derajat Fahrenheit. Di bawah panas yang intens ini, senyawa belerang dan kotoran mulai terurai. Mereka terbakar, menguap, atau terpisah jadi terak, sementara logam yang lebih berat mengendap di dasar. Ini adalah momen ketika biji mineral beneran berubah jadi logam. Setelah peleburan, tembaga yang dihasilkan dikenal sebagai tembaga kasar, dengan kemurnian 98–99%. Permukaannya menunjukkan warna merah gelap yang khas. Logamnya padat, berat, dan menghantarkan listrik jauh lebih baik daripada bentuk mineral apapun sebelumnya. Dari batuan dan biji berbentuk bubuk, tembaga muncul untuk pertama kalinya sebagai logam industri. Begitu tembaga udah dalam kondisi cair logam, tembaga harus dibentuk jadi sesuatu yang bisa diangkut dan diproses lebih lanjut. Disinilah dimulai tahap pengecoran. Aliran tembaga cair yang bersinar merah kayak lava dikeluarkan dari tungku dan dituang ke cetakan baja tahan panas, di mana bentuk logamnya pertama kali dikontrol dengan presisi. Dalam hitungan menit suhu turun, dan tembaga mengeras jadi blok logam padat yang dikenal sebagai billet atau ingot. Setelah dicetak jadi pelat tembaga kasar, logamnya masih belum cukup murni buat jadi konduktor listrik. Kotoran kecil masih ada di dalamnya, terlalu kecil buat dilihat mata, tapi cukup signifikan buat menurunkan efisiensi transmisi. Supaya memenuhi standar industri kelistrikan, tembaga harus melewati tahap pemurnian yang hampir absolut. Pemurnian elektrolitik. Pelat tembaga kasar digantung di tangki besar yang diisi larutan elektrolit. Ketika arus listrik mengalir, permukaan logam perlahan larut. Setiap atom tembaga terlepas dari pelat kasar dan bergerak melewati larutan. Di sisi seberang, atom-atom ini mengendap di pelat katoda, membentuk lapisan tembaga baru yang lebih mengkilap, lebih murni, dan lebih seragam strukturnya. Hasilnya adalah lembaran tembaga dengan kemurnian sampai 99,9%, level yang dibutuhkan buat sistem kelistrikan. Setelah pemurnian, tembaga super murni dilebur ulang dan dicetak jadi batangan bulat gede yang namanya katangka. Batangan ini diameternya sekitar setengah inci dan jadi titik awal buat semua proses penarikan kawat selanjutnya.
Penarikan kawat itu prosesnya ngelurusin logam secara bertahap lewat serangkaian cetakan baja yang makin lama makin kecil, masing-masing sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya. Waktu batang tembaga ditarik lewat cetakan pertama, diameternya ngecil dikit, tapi panjangnya nambah. Prosesnya diulang lewat cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kawatnya nyampe ketebalan yang dibutuhin. Sepanjang proses ini, kawatnya dilapisi larutan pelumas khusus buat ngurangin gesekan, ngebatasin penumpukan panas, dan ngelindungin permukaan logam. Penarikan kawat nggak terjadi dalam satu langkah, ini urutan pengecilan bertahap. Satu kawat biasanya lewat 10-30 cetakan berbeda sebelum nyampe ukuran akhir. Contohnya nih, dari diameter awal sekitar setengah inci, kawat bisa ditarik sampai sekitar 0,08 inci, dan bahkan jauh lebih kecil lagi buat kabel elektronik. Semakin tembaganya terus ditarik, struktur kristal dalamnya makin keras dan kehilangan kelenturan alaminya. Makanya setelah beberapa kali proses penarikan, kawatnya harus dipanaskan dikit di suhu 600 sampai 800 derajat Fahrenheit buat ngelembutin logamnya lagi. Setelah kabel ditarik sampai ukuran yang pas, serat tembaga satu persatu masih terlalu tipis dan terlalu kaku buat dipakai sendiri. Biar jadi inti konduktor yang fleksibel dan tahan lama di aplikasi nyata, mereka harus melalui proses pilinan. Serat tembaga dimasukin ke mesin pilinan, di mana puluhan gulungan yang berputar kerja bareng. Militin tiap serat mengelilingi sumbu pusat dengan sudut yang udah dihitung presisi banget. Sudut pilinan ini nentuin langsung fleksibilitas dan kekuatan tekuk kabel. Pilinan yang lebih kencang bikin inti yang lebih kuat dan kompak. Pilinan yang lebih longgar bikin kabel lebih fleksibel. Makanya tiap jenis kabel listrik, dari kabel rumahan sampai jalur transmisi industri, punya struktur pilinan spesifik sendiri. Satu konduktor bisa dibuat dari 7, 19, 37 serat, atau bahkan lebih. Angka-angka ini nggak dipilih sembarangan. Mereka ngikutin pola geometris yang bikin kabel-kabel kecil nempel rapat satu sama lain, membentuk inti bulat yang seragam dengan ruang kosong minimal, dan distribusi arus listrik yang merata di seluruh penampang. Berkat struktur yang dililit, tekanan mekanis tersebar di antara banyak kabel kecil, ngurangin banget risiko retak atau kelelahan logam. Di saat yang sama, celah mikroskopis antara serat bantu nyebarin panas lebih efisien saat arus listrik ngalir melalui konduktor. Begitu inti tembaganya udah dipintal sempurna, tetap aja belum bisa dipakai dengan aman nih. Logam telanjang ngehantarin listrik terlalu kuat banget. Bahkan titik kontak paling kecil aja bisa bikin korsleting atau bahaya serius buat orang. Makanya konduktor harus masuk ke tahap isolasi. Inti yang udah dipintal ini lewat terus-menerus ke sistem ekstrusi, di mana bahan isolasi kayak PVC, PE, atau polietilen yang di-crosslink dilelehkan dan dipres rapat di seluruh permukaan logam. Plastik cair ngalir merata dalam bentuk tabung, ngebungkus erat inti tembaga dan ngebentuk lapisan yang benar-benar kedap. Ini jadi pelindung yang mencegah listrik bocor dan ngisolasi konduktor dari lingkungan sekitar. Ketebalan lapisan isolasi ini dikontrol dengan presisi luar biasa. Kalau terlalu tipis, keamanannya jadi masalah. Kalau terlalu tebal, kabelnya jadi kaku, susah dipasang, dan boros material. Makanya sensor diameter jalan terus selama ekstrusi, memastikan lapisan plastiknya tetap seragam di sepanjang kabel. Langsung setelah dilapisi, kabel lewat sistem pendingin pakai air atau udara, biar plastiknya cepat mengeras dan bentuknya tetap presisi.
Begitu lapisan isolasi udah dingin total dan stabil, kabel langsung masuk ke mesin penggulung. Sebelum sampai ke gulungan, kabel ini lewat dulu sistem kontrol tegangan yang bikin kabelnya tetap seimbang sempurna. Nggak boleh terlalu kendor soalnya bisa kusut, dan juga nggak boleh terlalu kencang karena bisa bikin inti tembaganya meregang atau isolasi plastiknya jadi bengkok. Gulungannya berputar halus banget, sementara mekanisme pemandu samping bergerak maju mundur, nata kabel jadi lilitan paralel yang rapi. Setiap putaran ditata apik banget di samping putaran sebelumnya. Numpuk lapis demi lapis jadi gulungan yang seragam dan bentuknya sempurna. Selama proses penggulung ini, panjang kabel diukur terus-menerus sama sensor. Begitu udah mencapai panjang yang udah diset, sistemnya otomatis berhenti, motong kabelnya, dan ngunci ujung gulungan. Setelah digulung, kabel dibawa ke area packing buat dilindungi dari debu, lembab, dan benturan fisik. Tiap gulungan dibungkus plastik wrap atau shrink film, dan buat gulungan yang lebih gede diperkuat lagi pakai tali plastik atau pita baja biar bentuknya tetap terjaga. Terus informasi teknisnya kayak jenis kabel, penampang, panjang, voltase, sama tanggal produksi, semuanya dicantumkan jelas di kemasannya. Dari tambang tembaga yang dalam banget di bawah permukaan bumi, logam merah ini melewati perjalanan panjang, lewat sains dan industri buat jadi kabel listrik. Setiap tahapannya mulai dari pemurnian, pembentukan, penarikan kawat, pilinan, isolasi, penggulungan, sampai pengemasan, semuanya butuh presisi teknis yang tinggi banget. Yang kelihatan kayak produk sederhana, sebenarnya adalah hasil dari geologi kuno, teknik modern, dan sistem produksi gede yang jalan terus tanpa henti. Kalau lo tertarik sama cerita-cerita tersembunyi di balik benda sehari-hari, di mana industri dan sains bersatu buat membentuk dunia tempat kita hidup, langsung subscribe channel ini. Setiap videonya adalah perjalanan ke dalam gimana manusia mengubah sumber daya mentah jadi fondasi peradaban modern. Yang kalian lihat di sini, ini sesuatu yang bakal bikin kakek-kakek kita berhenti dan melongo keheranan banget. Ini proses penempaan poros roll raksasa buat pabrik baja dengan berat 2.600 kg. Ini hampir 3 ton baja padat loh, yang dibentuk dengan kekuatan murni dan prinsip yang udah berabad-abad. Prosesnya dimulai dari batang baja gede banget, yang udah dipanasin di tungku gas sampai sekitar 2.200 derajat Fahrenheit. Cukup panas buat menyala kayak matahari mini. Di masa ketika pabrik-pabrik baja Amerika bertebaran di mana-mana dari Pittsburgh sampai Gary, Indiana, jenis pekerjaan kayak gini nih yang jadi tulang punggung kekuatan industri kita. Mesin pres tempa yang kalian lihat di sini, ini raksasa hidrolik modern yang sanggup ngasih tekanan ribuan ton. Tapi proses dasarnya nggak berubah sejak pandai besi bikin tapal kuda di jalan utama dulu. Perhatiin baik-baik nih, gimana bahan baja yang pijar itu diposisiin di bawah mesin pres. Para operator dan orang-orang ini beneran jagoan banget. Pakai kren gantung sama manipulator buat muter dan ngatur posisi bahan baja dengan presisi yang gila-gilaan. Setiap hantaman pres, setiap tekanan yang terkontrol itu udah dihitung dengan matang. Mereka nggak cuma asal gebukin logam panas. Mereka ngubah struktur butiran bajanya, ngilangin rongga-rongga di dalamnya, dan bikin komponen yang nantinya bakal ngadepin tekanan super gede di mesin rolling. Poros ini dikerjain dari berbagai sudut, perlahan-lahan mulai terbentuk. Di antara setiap operasi pres, timnya ngatur ulang posisi bahan baja, kadang dibalikin lagi ke tungku buat jaga suhu kerja yang penting banget. Tarian antara panas sama tekanan ini berlangsung berjam-jam. Mesin pres hidrolik bergerak dengan kekuatan yang disengaja, hampir lembut loh, meskipun powernya gede banget. Sekitar 5.000 sampai 10.000 ton tekanan itu ngepadetin struktur kristal bajanya, jadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada batangan aslinya. Yang bikin takjub tuh gimana poros tempa ini bakal dipakai di pabrik baja, bantu bentuk produk-produk baja lainnya. Ini siklus yang keren banget, logam ngolah logam,
dan poros-poros ini bisa dipakai bertahun-tahun dalam kondisi ekstrem. Teknologi sekarang, kontrol suhu yang presisi, siklus press yang dikontrol komputer, analisis metalurgi, ngasih konsistensi yang dulu cuma bisa diimpiin sama nenek moyang kita. Tapi jiwanya prosesnya tetap sama kok. Panas, tekanan, dan tangan-tangan terampil para ahli yang ngerti baja kayak teman lama mereka. Nah, ini nih sesuatu yang gabungin kekuatan brutal dengan ketelitian yang bikin takjub. Proses ngelilit batang baja pegas setebal 2 inci. Kalau lo pernah mikir gimana cara bikin pegas industri gede banget ini, yang ngontrol suspensi kereta barang atau nopang alat berat, lo bakal dapat pelajaran seru nih. Prosesnya dimulai dari batang mentah. Dalam kasus ini, batang solid diameter 2 inci dari baja pegas yang udah di heat treatment. Ini bukan logam biasa loh. Materialnya udah didesain dengan presisi buat punya keseimbangan sempurna antara kekerasan dan fleksibilitas. Kalau terlalu keras, bakal patah kayak pretzel. Kalau terlalu lembek, nggak bakal mantul dengan bener. Perhatiin gimana batangnya dimasukin ke mesin pelilitan. Mesinnya nangkep satu ujung, sementara mandrel raksasa yang berputar mulai ngebengkokin batangnya ngelilingi lingkarannya. Tenaga yang dibutuhin di sini gede banget. Kita lagi ngomongin soal ngebengkokin permanen baja 2 inci, yang butuh tenaga hidrolik ratusan ton. Ukuran mandrelnya nentuin diameter dalam pegas, dan presisi di sini krusial banget. Seiring proses pelilitan berlanjut, lo bakal notice betapa mulusnya batang itu dibengkokin, meskipun tebelnya gila-gilaan. Ini dicapai lewat kecepatan feeding yang terkontrol dan tekanan yang konstan. Mesinnya nge-maintain ketegangan sambil berputar, bikin jarak antar lilitan yang konsisten. Di era tahun 30-an sama 40-an, kerjaan kayak gini dilakuin manual dengan usaha yang super gede, pakai panas dan keunggulan mekanis. Sistem CNC modern sekarang bisa bikin pegas dengan toleransi yang diukur dalam 1/1000 inci. Yang kalian lihat di sini, salah satu proses pengelasan paling andal yang pernah dikembangkan, pengelasan busur terendam. Teknik ini menyatukan baja berat sejak tahun 1930-an. Ini yang bikin proses ini spesial banget. Beda sama pengelasan busur manual yang mungkin kakek kalian bisa lakuin di garasi, atau bahkan pengelasan semi-otomatis modern. Pengelasan busur terendam terjadi di bawah selimut flux berbentuk butiran. Flux ini, yang kelihatannya kayak pasir kasar gitu, punya beberapa fungsi penting banget. Dia melindungi kolam las cair dari kontaminasi atmosfer, mencegah oksidasi, dan bahkan berkontribusi ke dalam kimia las itu sendiri. Setupnya bikin terpesona loh. Elektroda kawat yang diumpankan terus-menerus melewati kepala las, dan ketika dia menciptakan busur ke logam dasar, dia melelehkan kawat elektroda dan material induknya, menciptakan jahitan yang menembus dalam. Tapi kalian nggak bisa lihat semua ini terjadi, karena semuanya terjadi di bawah lapisan pelindung flux ini. Flux meleleh di atasnya, membentuk terak pelindung yang nanti diketok sama operator. Perhatiin kepala las yang bergerak di sepanjang sambungan. Ini biasanya otomatis buat konsistensi. Prosesnya bisa mengendapkan logam las dengan kecepatan yang bakal bikin tukang las manual nangis iri. Dari 10 sampai 50 pon per jam, tergantung setupnya. Makanya pengelasan busur terendam jadi pilihan nomor 1 buat mengelas bagian tebal di pembuatan kapal, pembuatan bejana tekanan, dan pekerjaan baja konstruksi. Keindahan dari proses ini ada di kedalaman penetrasinya nih. Pengelasan busur terendam bisa mencapai penetrasi penuh pada baja setebal 3/4 inci dalam satu kali lintasan. Sekarang yuk kita lihat hot forging modern, proses yang udah mengadaptasi teknik tempa tradisional, buat produksi komponen otomotif dan industri yang rumit dalam jumlah yang nggak kepikiran banget di zaman dulu, waktu produksi tempa masih skala kecil dan manual.
Prosesnya dimulai dari bilet baja yang dipotong dengan panjang presisi, terus dimasukkan ke sistem pemanas induksi. Pemanasan induksi itu salah satu teknologi yang kelihatan hampir kayak sihir pas pertama kali lihat. Nggak ada api, nggak ada pembakaran, tapi dalam hitungan detik aja, bilet baja yang diletakkan di koil induksi langsung menyala merah ceri. Terus oranye, habis itu kuning putih berkilau yang nunjukin kalau dia udah siap ditempa. Arus bolak-balik yang mengalir lewat koil menciptakan medan magnet yang cepat berubah-ubah, yang menginduksi arus listrik di bajanya sendiri, dan arus ini menghasilkan panas lewat resistansi. Setelah dipanaskan sampai suhu tempa optimal, biasanya antara 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit, tergantung jenis bajanya, biletnya dipindahkan ke mesin pres tempa. Digunakan teknik closed die forging yang kompleks, di mana baja panas diletakkan di antara dua bagian dies yang berisi cetakan negatif dari part yang diinginkan. Ketika D-die ini bertemu dengan ribuan ton kekuatan, baja nggak punya pilihan lain selain mengisi setiap kontur rongga itu. Material berlebih yang disebut flash diperas keluar di tepi-tepinya dan nanti dipotong. Yang bikin kagum nih kecepatan dan presisi mesin pres tempa modern. Mesin yang bisa menyelesaikan siklus tempa cuma dalam beberapa detik, tapi bisa mencapai toleransi dimensi yang dulu bakal butuh proses machining ekstensif banget. Kadang lo butuh ngebengin logam yang segede gaban sampai kayaknya hampir mustahil. Dan itulah keahlian khusus dari mesin pres bengkok horizontal. Ngebentuk pipa-pipa gede banget yang bisa berdiameter beberapa meter. Masalahnya kalau ngebengin pipa gede itu harus ngehindarin yang namanya kerutan di bagian dalam radius dan sobek di bagian luar radius. Sistemnya ngatasi masalah ini pakai tekanan hidrolik yang terkontrol, diterapin sama cetakan yang dibentuk dengan presisi banget, yang ngedukung pipa selama proses pembengkokan. Lihat nih gimana pipa gede ini diposisiin di mesinnya. Cuma buat posisi aja udah butuh kren gantung dan keselarasan yang super teliti. Cetakan pembengkokannya yang bobotnya aja bisa beberapa ton, ngepres pipa sambil pipanya didukung dari kedua ujungnya. Sistem hidroliknya ngasih ratusan ton gaya, pelan-pelan ngebengin pipanya sampai sudut yang diinginkan. Meskipun pipanya sebesar ini, radius bengkokan, sudutnya, dan dimensi akhirnya bisa dikontrol dengan toleransi yang ketat banget loh. Pipa-pipa bengkok ini dipakai di sistem perpipaan industri, aplikasi struktural, bahkan sampai pembuatan kapal. Kita lagi ngelihat pemotongan rel kereta api yang berat banget nih. 47 kg per meter atau sekitar 95 pon per yard, pakai teknik oxy-fuel cutting dengan propana. Sistem torch oxy-propane ini cara kerjanya simple banget sebenarnya, tapi butuh skill beneran buat ngelakuinnya dengan bener. Api propana yang dicampur sama oksigen di nozzle pemanas awal torch bakal ngemanasin titik di baja sampai mencapai suhu pengapian, sekitar 1600 derajat Fahrenheit buat baja. Begitu suhu kritisnya udah tercapai, aliran oksigen murni bertekanan tinggi masuk lewat nozzle pemotong. Nah ini bagian kerennya, oksigen tuh nggak ngelurin bajanya tapi sebenarnya mengoksidasi. Bajanya terbakar di aliran oksigen, dan kekuatan semburan oksigen ini ngetiup oksida besi cair keluar dari potongan. Jadi deh celah potongannya. Operatornya jaga jarak spesifik dari benda kerja, gap antara ujung torch sama permukaan kerja, biasanya sekitar 1/8 sampai 1/4 inci. Kalau terlalu dekat nih ujungnya bakal mampet sama percikan. Kalau terlalu jauh, potongannya jadi nggak rata. Buat motong rel, lo bakal notice torch-nya ngikutin profil relnya. Rel itu kan punya bentuk jamur yang khas. Dasar lebar, dinding sempit, dan kepala berat di atas. Tiap bagian punya ketebalan beda-beda, jadi kecepatan potongnya harus disesuaikan.
Sekarang kita masuk ke ranah pemesinan presisi, di mana toleransinya diukur dalam 1/10.000 inci, dan programmingnya sama pentingnya kayak tekniknya itu sendiri. Yang lo lihat sekarang ini milling CNC untuk optical chuck jaws, yang diprogramnya pakai software CAM, dan ini tuh perfect marriage antara computer manufacturing sama skilled craftsmanship. Prosesnya dimulai di software CAM. Programmernya sambil kerja pakai engineering drawings, bikin model 3D dari chuck jaw-nya, terus generate tool paths yang bakal nge-machine bagian itu. Softwarenya ngitung optimal cutting strategies, milih tools yang pas, nentuin feed rate sama spindle speeds, dan simulasi seluruh prosesnya secara virtual, buat nangkep potensi collision atau error apapun, sebelum ada satu chip pun yang kepotong. Perhatiin mesin milling CNC-nya yang ngejalanin program tool paths ini. Ini kemungkinan besar High Precision Vertical Machining Center yang dilengkapin spindle yang bisa berputar sampai 10.000 RPM atau lebih, sambil tetap maintain akurasinya. Daripada langsung terjun lurus ke bawah, toolnya ngikutin jalur spiral dan trochoidal yang maintain constant chip load dan ngurangin tool wear. Coba deh lihat surface finish yang berkembang di facetnya chuck jaw. Ini critical contact surfaces yang bakal nge-grip workpiece, dan harus flat dalam hitungan microns dan properly finished biar nggak damage komponen-komponen yang delicate. Proses float glass yang kalian lihat ini adalah salah satu inovasi manufaktur yang benar-benar mengubah total industrinya. Dan yang menarik, prinsip dasarnya nggak berubah sejak ditemuin di tahun 50-an. Ini nih cara kerja proses keren ini. Kaca cair yang dipanasin sampai sekitar 2000 derajat Fahrenheit, terus mengalir dari tungku ke permukaan kolam timah cair. Kaca beneran ngambang di atas timah, menyebar karena gravitasi dan tegangan permukaan, membentuk lembaran dengan permukaan paralel dan ketebalan yang rata. Lihat deh gimana lembaran kaca ini bergerak melewati kolam timah. Suhunya dikontrol banget dengan hati-hati, perlahan-lahan mendingin waktu kaca bergerak maju. Pendinginan terkontrol ini yang disebut annealing super krusial. Ini ngurangin tekanan internal yang kalau nggak diatasin bakal bikin kaca retak, atau pecah waktu dipotong atau dipasang. Pas kaca keluar dari kolam timah, suhunya udah cukup dingin buat ditopang sama roller, masuk ke yang namanya leher, terowongan pendingin panjang, di mana suhunya terus turun dengan kontrol yang presisi. Kacanya keluar dalam suhu ruangan, rata sempurna dengan kejernihan optik yang bakal nggak mungkin dicapai secara konsisten pakai metode produksi kaca lembaran lama. Lini produksinya bisa bikin ribuan kaki persegi kaca setiap hari, semuanya dengan kualitas yang konsisten. Lembaran kacanya terus dipotong sesuai ukuran, diinspeksi dan disiapkan buat pemrosesan lebih lanjut, kayak tempering atau pelapisan.